Sahabat-sahabat kerahiman ilahi yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan, selamat sore berkah dalam. Pada tanggal 22 Februari 1931, Santa Faustina mulai menerima pesan kerahiman ilahi dari Kristus yang harus disebarluaskannya ke seluruh dunia. Kristus memintanya untuk menjadi rasul kerahiman ilahi dan sekretaris kerahiman, menjadi teladan belas kasih kepada sesama, menjadi alatnya untuk menegaskan kembali rencana belas kasih Allah bagi seluruh dunia. Seluruh hidupnya sesuai teladan Kristus, ia telah menjadi kurban hidup yang diperuntukkan bagi orang lain. Menanggapi permintaan Tuhan Yesus, Santa Faustina dengan rela mempersembahkan penderitaan pribadinya dalam persatuan dengannya sebagai silih atas dosa-dosa manusia. Dalam hidup sehari-hari, ia akan menjadi pelaku belas kasih, pembawa sukacita dan damai bagi sesama. Dan dengan menulis mengenai kerahiman ilahi, ia mendorong yang lain untuk mengandalkan Yesus dan dengan demikian mempersiapkan dunia bagi kedatangannya kembali. Meskipun sadar akan ketidaklayakannya, serta ngeri akan pemikiran, harus berusaha menuliskan sesuatu. Toh akhirnya, pada tahun 1934, ia mulai menulis buku catatan harian dalam ketaatan pada pembimbing rohaninya, dan tentunya pada Tuhan Yesus sendiri. Selama 4 tahun, ia mencatat wahyu-wahyu ilahi, pengalaman-pengalaman mistik, juga pikiran-pikiran dari lubuk hatinya sendiri, pemahaman serta doa-doanya. Hasilnya adalah suatu buku catatan harian setebal 600 halaman yang dalam bahasa sederhana mengulang serta menjelaskan kisah kasih Injil Allah bagi umatnya, dan di atas segalanya menekankan pentingnya kepercayaan pada tindak kasih Tuhan dalam segala segi kehidupan kita. Buku itu menunjukkan suatu contoh luar biasa bagaimana menanggapi belas kasih Allah dan mewujud nyatakannya kepada sesama. Di kemudian hari, ketika tulisan-tulisan Santa Faustina diperiksa, para ilmuwan dan juga para teolog terheran-heran bahwa seorang biarawati sederhana dengan pendidikan formal yang amat minim dapat menulis begitu jelas serta terperinci. Mereka memaklumkan bahwa tulisan Santa Faustina sepenuhnya benar secara teologis, dan bahwa tulisannya itu setara dengan karya-karya tulis para mistikus besar. Saudari dan saudara, sahabat-sahabat kerahiman ilahi, itulah hasil kontemplasi Santa Faustina yang dapat menjadi teladan kita. Ia merenungkan misteri-misteri kerahiman ilahi bukan hanya berdasarkan teks-teks kitab suci, tetapi juga dengan membaca kitab kehidupan, yaitu apa yang ia alami berdasarkan keyakinan Tuhan menyertai. Renungan-renungan tentang kerahiman ilahi yang demikianlah mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa dalam kehidupan manusia tidak ada sesaat pun tanpa kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi itu adalah bagaikan benang emas yang terjalin dengan semua saat keberadaan kita. Pengenalan misteri iman itu mengantarkan Santa Faustina kepada kemampuan menemukan Allah di dalam jiwanya. Dia mengatakan, "Lubuk jiwaku, laksana suatu dunia yang luas dan indah. Di sana Allah dan aku hidup bersama.
Selain Allah, tidak seorang pun diizinkan masuk ke dalamnya. Suster Faustina membandingkan jiwanya dengan tabernakel, tempat hostia yang hidup tersimpan. Aku tidak mencari kebahagiaan di luar batinku sendiri, karena disinilah Allah bersemayam, tulisnya di dalam buku harian. Aku bersuka cita bahwa Allah bersemayam di dalam diriku. Di sini aku senantiasa tinggal bersama Dia. Disinilah aku mengalami hubungan yang paling mesra dengan Dia. Di sini aku merasa aman karena tinggal bersamanya. Inilah tempat yang tidak dilihat oleh mata insan. Perawan tersuci mendorong aku untuk bersatu dengan Allah dengan cara ini. Kontemplasi Allah yang hidup di dalam jiwa ditopang olehnya dengan usaha tetap dan setiap hari, yang intinya ialah bersatu dengan Yesus melalui suatu doa pendek, atau dengan mempersembahkan kepadanya apa yang sedang dialaminya, entah itu kerja, penderitaan, ataupun sukacita. Pengenalan misteri kerahiman ilahi membangkitkan dan menumbuhkan dalam jiwanya sikap berharap akan Tuhan Allah, dan sekaligus keinginan untuk mengukir sifat ilahi itu di dalam hatinya sendiri, dan dalam tindakan belas kasihan terhadap sesama. Tuhan Yesus yang membimbing hidup rohaninya secara langsung menuntut dari Santa Faustina sikap yang demikian terhadap Allah dan sesama manusia. Putriku, kalau melalui engkau aku minta agar manusia menghormati kerahimanku, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku, kapan saja dan di mana saja. Engkau harus mengamalkan belas kasihan kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Itulah perkataan Yesus yang diterima oleh Santa Faustina. Semoga kita mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman, membawa sukacita, belas kasih, dan damai sejahtera bagi siapa saja. Tuhan memberkati saudari dan saudara sekalian.